Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2020 dengan NIM 102120042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya mengenai supervised dan unsupervised learning dengan beberapa algoritma yang saya gunakan. Data introduction. Pada proses pemodelan supervised dan unsupervised learning, saya menggunakan data set dari Kaggle, yaitu dataset Iris. Dataset Iris ini memiliki 4 buah fitur, yang dimana fitur tersebut terdiri dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Keempat fitur ini memiliki tipe data numerik. Lalu, data ini juga memiliki kolom spesies yang mana terdiri dari 3 kelas. Yang pertama Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Berdasarkan dataset ini, nantinya kita akan melakukan pre-processing hingga evaluasi model machine learning, baik itu pemodelan supervised learning ataupun unsupervised learning. Pada pemodelan supervised learning, kita akan melakukan pre-processing data yang mana nantinya kita perlu label encoder karena di sini data Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica itu memiliki tipe data berupa objek, sehingga kita perlu melakukan converting atau transform data yang dulu menjadi dari kategorikal menjadi numerik, data numerik. Kemudian adapun saat melakukan pemodelan unsupervised nantinya hanya 4 fitur yang kita gunakan. Sedangkan kolom spesies kita tidak akan gunakan pada pemodelannya. Oke, next. Kita langsung masuk saja pada metode yang pertama, yaitu metode supervised learning. Supervised learning merupakan salah satu metode machine learning yang mana syarat dari dataset yang digunakan harus memiliki label, yaitu suatu kolom label, yaitu suatu kolom yang akan menjadi target output dari model machine learning kita. Dalam supervised learning, model akan dilatih menggunakan dataset training dan nantinya akan dilakukan tes menggunakan dataset testing. Model ini nantinya akan dapat melakukan prediksi output data berdasarkan label yang sudah ada. Supervised learning ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu regression dan classification. Oke, masuk ke dalam proses dalam pemodelan supervised learning. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook. Secara umum, proses yang kita lakukan adalah melakukan importing library, kemudian understanding dan pre-processing data, lalu melakukan pemodelan menggunakan algoritma decision tree dan random forest, dan kita lihat hasil evaluasi dari pemodelan tersebut. Oke, masuk ke proses yang pertama, yaitu importing library. Di sini saya menggunakan beberapa library, mulai dari Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan Scikit-learn. Kita bisa lihat langsung pada Jupyter Notebook kita. Sini dapat dilihat. Pandas kita gunakan untuk membaca dan melakukan pre-processing data. Pandas. Lalu NumPy dilakukan untuk melakukan proses yang berhubungan dengan numerik atau data yang memiliki tipe data array biasanya. Lalu Seaborn dan Matplotlib digunakan untuk melihat
visualisasi data kita. Lalu algoritma machine learning yang digunakan itu dapat diambil dari library scikit-learn. Oke, selanjutnya kita akan melihat understanding dan pre-processing data. Pada output sebelah kanan kita dapat lihat dataset Iris ini memiliki 4 buah fitur yang terdiri dari sample length, sample width, metal length, dan metal weight. Semua data fitur tersebut memiliki tipe data float 64. Kemudian, dataset Iris ini juga memiliki 3 buah kelas pada kolom spesies, yaitu dengan nama Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica, yang mana memiliki tipe data berupa objek. Selain itu, dapat diketahui juga setiap kelas memiliki data yang jumlahnya sama, itu 50. Dan pada dataset ini tidak memiliki missing value. Kita bisa lihat juga pada Jupyter Notebook kita, pertama dilakukan pembacaan data, lalu kita lihat 5 baris pertama dari tabel data kita, lalu kita lihat jumlah dari masing-masing spesies, lalu di sini info dari datanya, kita lihat, kita melakukan pengecekan apakah ada data yang nol atau data yang none atau yang data yang kosong di sini. Lalu selanjutnya kita bisa lihat juga korelasi data menggunakan pair plot dan bitmap. Pada grafik pair plot di sini dapat dilihat hubungan antar fitur berdasarkan spesies. Dan di sini juga pada heat map kita bisa lihat hubungan antar fiturnya. Pada Jupyter Notebook, di sini kita menggunakan library Seaborn, di sini SNS Seaborn, untuk memperlihatkan pair plotnya, dan juga di sini juga kita menggunakan Seaborn juga untuk melihat heat map-nya. Lalu kita dapat melihat grafik histogram untuk persebaran nilai dari setiap fitur. Persebaran nilai dari sample length, sample width, metal length, dan metal width. Pada programnya kita bisa lihat di sini menggunakan histogram pada subplot PLT atau di sini menggunakan library matplotlib. Oke, di sini kita melakukan ini label encoder karena spesies masih memiliki tipe data berupa objek, sehingga kita perlu melakukan encoding terlebih dahulu agar saat pemodelan machine learning dapat dilakukan dengan mudah. Sini dapat dilihat label encoder memperlihatkan array 0 itu sebagai array setosa, array 1 itu sebagai array versicolor, dan array 2 itu sebagai array virginica. Dapat kita lihat juga pada Jupyter Notebook kita di sini kita melakukan label encoder pada kolom spesies. Kemudian kita masuk ke proses pemodelan menggunakan algoritma decision tree dan random forest. Oke. Pertama-tama data kita splitting dulu, kita bagi menjadi data training dan data testing. Di sini kita akan menggunakan data training sebanyak 80% dan data testingnya sebanyak 20%. Untuk data X kita menggunakan 4 buah fitur kecuali spesies. Kemudian di sini
untuk decision tree ataupun untuk random forest kita menggunakan 4 buah fitur pada variable X-nya. Oke, di sini kita juga melakukan pemodelan machine learning-nya dengan memberikan syntax decision tree classifier dengan random state-nya 1. Lalu kita bisa lihat output akurasi dari decision tree dan random forest. Pertama di sini kita lihat hasil evaluasi decision tree memiliki akurasi sebesar 96,7%. Ini dapat kita lihat. Lalu laporan klasifikasinya kita juga bisa lihat mulai dari nilai precision, recall, F1 score, dan nilai supportnya. Hampir semua nilai precision, recall, dan F1 score itu mendekati 1. Dan semua nilainya lebih dari 0,9 atau lebih dari 90%. Di sini pada model decision tree kita coba uji dengan melakukan prediksi berdasarkan inputan data yang ada pada dataset kita. Kita uji sehingga di sini outputnya itu akan sesuai. Kita coba masukkan fiturnya ada 4, mulai dari 5,1, 3,5, 1,4, dan 0,2. Di sini model akan dapat memprediksi outputnya. Itu dia akan memprediksi output array ke-0, yaitu array setosa dengan inputan sekian. Lalu di sini juga kita bisa lihat output dari decision tree berupa grafik pohonnya. Oke, di sini kita lakukan pengujian decision tree serta random forest. Oke. Begitupun pada pemodelan random forest, kita melakukan splitting data terlebih dahulu, lalu membagi data training dan data testing, lalu melakukan pemodelan menggunakan random forest dengan random state juga 1. Di sini kita bisa lihat juga hasil evaluasi dari random forest itu memiliki akurasi sebesar 96,7%. Dan kita coba pengujian modelnya sama dengan hal ini menunjukkan nilai prediksinya sama dengan nilai prediksi yang kita lakukan pada decision tree. Oke. Kemudian kita masuk ke proses pemodelan metode yang selanjutnya, yaitu metode unsupervised learning. Unsupervised learning merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan algoritma machine learning untuk melakukan analisis dan pengelompokan kumpulan data yang tidak berlabel. Algoritma ini menemukan pola tersembunyi dalam data tanpa perlu campur tangan manusia, sehingga disebut dengan unsupervised. Metode ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu clustering dan association. Pada tugas kali ini, kita akan menggunakan clustering menggunakan algoritma Kamins. Berikut proses yang saya lakukan dalam pemodelan unsupervised learning. Di sini saya juga menggunakan Jupyter Notebook. Pertama, melakukan importing library, lalu memahami dan pre-processing data,
lalu melakukan pemodelan menggunakan algoritma Cummins dan melihat hasil evaluasinya. Pertama, kita melakukan importing library. Kita menggunakan library sama seperti sebelumnya, menggunakan library Pandas, NumPy, Seaborn, dan Matplotlib. Dan di sini kita menggunakan algoritma Cummins. Oke. Selanjutnya kita coba pahami datanya. Berdasarkan gambar di samping, dapat kita lihat data Iris memiliki 4 fitur, 3 buah kelas, dan pada setiap kelasnya memiliki jumlah data yang sama, yaitu 40, dan pada data ini tidak memiliki data yang kosong. Pada proses awalnya sama dengan proses supervised learning, kita baca datanya, lalu kita lihat 5 baris pertama, kemudian kita lihat jumlah per spesiesnya, lalu kita lihat data infonya, tipe data dari masing-masing kolom, dan kita lihat apakah ada data yang kosong. Lalu juga kita tentunya melakukan label encoder untuk memastikan data kategori kita sudah diubah menjadi data numerik. Yang nantinya dapat diproses oleh model machine learning kita. Oke, di sini dapat dilihat kita sudah melakukan label encoder. Nah, sebelum kita masuk dalam proses pemodelan menggunakan algoritma Cummins, kita perlu membuat satu variabel dengan nama data matrix ataupun bebas. Sebenarnya bebas, teman-teman mau ngasih nama variabel apa untuk tujuan memisahkan kolom spesies dari proses clustering nantinya. Karena kita tahu bahwasanya pada metode unsupervised learning kita tidak memerlukan data yang berlabel, sehingga kita perlu drop dulu dan kita buat variabel baru bernama data matrix, yang mana isinya itu berupa 4 buah fitur: sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Lalu untuk menentukan jumlah cluster yang tepat, kita akan menggunakan metode elbow seperti pada gambar berikut. Dan juga kita bisa lihat pada Jupyter Notebook, kita menggunakan metode elbow untuk menentukan cluster yang optimal. Oke. Sini dapat dilihat maksimum number untuk cluster dapat digunakan itu adalah 3. Sehingga pada pemodelan nantinya kita dapat gunakan jumlah cluster tersebut. Nah, jumlah cluster maksimum yang kita pakai adalah 3. Oleh karena itu, kita coba langsung menggunakan jumlah cluster maksimum tersebut pada pemodelan Cummins kali ini. Oke, di sini dapat dilihat juga pada Jupyter Notebook, kita akan menggunakan jumlah clusternya itu 3 dengan random stat 10. Dan kita di sini kita akan memasukkan data kita ke model clustering Cummins kita, itu data matrix yang mana data matrix tadi sudah kita ketahui dia hanya memiliki 4 buah fitur yang tadi telah disebutkan.
Oke, selanjutnya kita lihat hasil evaluasi dari proses unsupervised learning kali ini. Kita bisa lihat beberapa hasil evaluasi berdasarkan pertama itu kita lihat output table perbandingan antara nilai prediksi dengan menggunakan Cummins dengan nilai kolom spesies yang ada pada data originalnya. Tentunya data originalnya itu sudah kita lakukan label encoder. Nah, di sini dapat dilihat pada kolom spesies saat pada baris pertama spesiesnya itu 0, array 0 atau di sini Iris setosa, dan hasil prediksinya itu juga menunjukkan array 0-nya juga atau Iris setosa atau clustering pada array 0-nya. Lalu kita juga bisa lihat grafik perbandingan hasil clustering menggunakan test grid. Di sini persebaran datanya bisa kita lihat hampir sama ya teman-teman, namun masih ada sedikit uh, data point yang berbeda, baik perbandingan antara dataset original dengan dataset yang telah kita berikan model Cummins-nya. Lalu di sini kita juga bisa lihat dengan menggunakan box plot untuk masing-masing fiturnya. Di sini kita lihat bentuk box plotnya, ada sedikit perbedaan antara label spesies pada data original dengan hasil prediksi, namun tidak terlalu jauh. Nah, lalu juga bisa kita lihat hasil evaluasinya berdasarkan nilai akurasi dan report klasifikasinya. Di sini kita dapatkan akurasi perbandingan antara dataset original dengan hasil prediksi menggunakan Cummins. Di sini didapatkan akurasi 89,33%, yang mana nilai akurasi ini sudah cukup bagus. Bisa kita lihat juga klasifikasi reportnya. Sini beberapa referensi yang kita gunakan. Oke, kita lihat juga pada Jupyter Notebook kita. Hasil evaluasinya di sini dapat dilihat mulai dari face grid-nya, lalu box plot-nya pada masing-masing fitur, dan nilai akurasinya. Oke. Nah, dapat kita ketahui berdasarkan output akurasi, nilai akurasi, hasil evaluasi pada nilai akurasi klasifikasi menggunakan supervised learning dengan unsupervised learning pada data set yang sama, itu uh, sudah cukup bagus nilai akurasinya. Pada supervised learning, baik itu random forest, algoritma random forest ataupun decision tree, menghasilkan nilai akurasi sebesar 96,7%, dan pada pemodelan unsupervised tanpa adanya label, di sini model Cummins dapat memprediksi banyak clusteringnya, memprediksi berdasarkan clustering dengan nilai akurasi 89,33%, yang mana akurasi ini juga sudah cukup bagus. Ini referensi yang saya gunakan, beberapa referensi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih pada Bapak Marisa sebagai dosen pengampu. Saya di sini Ahmad Fauzi, izin pamit. Salah hilafnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.